Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ramzi Walid, di sini bersama Bapak Hamid, selaku guru biologi SMA Negeri 28 Jakarta. Ya, saya Abdul Hamid. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 28 Jakarta mulai 2018. Ya, sebelumnya saya mengajar di SMA 8 Jakarta lebih dari 20 tahun. Itu aja perkenalan saya pertama. Baik Om. Saya langsung nanya ke Bapak, apa sih yang membuat Bapak tertarik menjadi guru biologi? Begini, yang membuat saya tertarik menjadi guru biologi, banyak di dalam pelajaran biologi itu banyak mengungkap rahasia-rahasia makhluk hidup ya. Tentunya itu yang menarik hati saya. Kemudian ada sebuah semacam hadis, mungkin saya lupa itu, dikatakan bahwa jika kamu ingin mengenal Tuhanmu, maka kenalilah diri. Itu kan bukan bagian dari biologi. Semakin kita mengetahui ada rahasia-rahasia apa yang ada pada diri kita, yang ada pada alam, yang ada pada lingkungan, maka semakin kita memahaminya, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Baca. Itu dari aspek pendidikan dan aspek religius. Iya. Oke, Pak. Apa maksudnya, Pak? Jadi kan saat Bapak mengajar dalam kelas kan pasti ada nih Pak materi yang mudah, entah susah gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak pendekatan Bapak dalam mengajarkan konsep-konsep pembelajaran biologi itu Pak yang sulit? Yang sulit ya. Kalau yang mudah saya kira nggak masalah ya. Semua anak kan bisa biasanya gitu. Biasanya untuk konsep-konsep yang mudah hampir semua anak bisa gitu kan. Kemudian kan kemampuan anak kan biasanya beda-beda juga kan. Ada anak-anak yang cepat menangkap pelajaran, ada juga yang lambat. Nah, biasanya untuk anak-anak yang cepat ini jelas tidak ada masalah gitu tentunya. Tapi yang bermasalah ini kan anak-anak yang daya tangkapnya agak lambat. Nah, untuk anak-anak yang daya tangkapnya agak lambat ini memang harus ada yang namanya pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi itu kita harus memperlakukan mereka beda gitu ya. Mereka beda. Salah satunya ya dengan remedial itu. Ya kan, bisa remedial berupa remedial soal, berupa soal-soal, bisa juga remedial itu berupa remedial pendalaman materi gitu. Oke Pak, lalu untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk perkembangan pembelajaran biologi di sekolah ini Pak? Ya, harapan saya ya makin lama makin baik ya dari yang dulu, yang sekarang, yang akan datang makin lama makin baik. Itu tentunya harapan. Nah, mungkin caranya ini kan, kalau harapan jelas tuh, harapan itu kan pasti semua orang juga ingin lebih baik. Yang akan datang itu selalu kita menginginkan lebih baik dari yang lalu. Cuma kan caranya. Nah, caranya ini mungkin sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kan banyak materi-materi yang dikurangi, gitu ya. Banyak materi-materi yang dikurangi sehingga capaian pembelajaran, untuk mencapai capaian pembelajaran ini materinya diringkas, dikecilkan. Nah, mungkin di sini dengan harapan kalau materinya udah dikit, maka pembelajaran itu akan lebih mendalam. Diharapkan materi yang diajarkan itu lebih detail sehingga capaian belajar biologi khususnya juga tambah baik. Gitu. Terima kasih Pak Hamid atas wawancaranya. Saya berharap agar pembelajaran biologi di SMA di 28 Jakarta bisa berjalan dan bisa berkembang setiap hari. Ya, baik. Saya juga berharap seperti itu. Mungkin pesan terakhir dari saya sebagai guru biologi adalah kamu dalam belajar ya, pelajaran apa saja, tapi khususnya pelajaran biologi itu coba seringlah diulang-ulang. Karena dengan mengulang-ulang itu, walaupun kamu mengulang sedikit, tapi ingatan kamu itu akan lebih melekat ya, terutama terhadap pelajaran biologi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamid.